Apakah seorang korban NPD yang sudah bisa lepas dari kontrol NPD itu bisa berubah menjadi seorang NPD juga? Aku akan menjawab berdasarkan pendapat aku pribadi sih. Aku percaya bahwa orang baik akan tetap baik walaupun diperlakukan tidak baik, dan orang jahat akan tetap jahat walaupun sudah kita perlakukan dengan baik gitu. Aku percaya itu. Jadi kalau orang ini aslinya memang baik, maka dia akan tetap menjadi orang baik walaupun dia pernah menjadi korban NPD. Nah, lalu apa yang membuat korban NPD ini menjadi toksik saat dia menjalin hubungan baru atau masuk ke lingkungan baru gitu yang lebih sehat? Jadi misalkan dia nih awalnya tuh di lingkungan NPD kan yang ngontrol dia, terus dia bisa lepas nih, bisa merdeka nih. Terus dia akhirnya punya lingkungan, menemukan support system yang dia rasa orang itu mensupport dia, lalu kenapa jadi toksik gitu. Nah, menurut aku sih itu adalah bentuk dari luka lama dia yang terjadi akibat dia punya hubungan dengan seorang NPD gitu. Jadi kan NPD itu akan melukai korbannya itu secara mental itu berulang-ulang kali kan, dan dalam waktu yang lama kan, itu menjadi trust issues tersendiri tuh bagi si korban. Jadi saat si korban, contoh ya, ini contoh kasus aja langsung. Jadi misalkan waktu punya hubungan dengan lingkungan NPD, si NPD ini untuk mengontrol korbannya karena dia mau nguasain duitnya misalkan, supaya ini orang nih dipaksa kerja terus duitnya diambil. Nah, jadi akhirnya si pelaku ini mengontrol si korban dengan cara menjauhkan dulu nih dari orang-orang terdekat si korban gitu kan. Kalau si korban ini deket sama cewek dihancurin hubungannya gitu. Kalau mau deket sama keluarga dipisah gitu. Pokoknya dibikin menyendiri lah gitu, merasa sendiri gitu. Nah, akhirnya korban ini karena dia memang kuat, dia bisa keluar dari hal itu, bisa merdeka gitu kan. Nah, ketika dia merdeka, dia bertemu seorang gadis misalkan yang eh, dia sukai gitu loh. Dia ngerasa si cewek ini mensupport dia. Dia akhirnya kan menjaga kan. Nah, menjaga dia itu jadinya ada trust issue, ketakutan akan kejadian di masa lalu. Maksudnya gini, dia akan jauh lebih posesif di atas rata-rata dibandingkan orang normal yang tidak pernah bersinggungan dengan NPD gitu. Karena dia takut orang yang dia sayang ini akan pergi meninggalkan dia. Padahal ancamannya udah nggak ada lagi. NPD-nya udah nggak ada lagi, udah hilang gitu. Tapi dia ngerasa ketika dia bersama seseorang yang dia sayang takut kehilangan karena ada traumanya tadi di masa lalu itu. Ngebuat dia jadinya ngejaganya tuh berlebihan. Padahal udah nggak situasi yang perang lagi gitu loh, ngerti nggak? Nggak ada yang ngadu domba lagi, nggak ada yang mau memisahkan lagi, tapi dia ketakutannya tuh lebih daripada orang yang ini karena ada ketakutan di masa lalu kan, jatuhnya nanti akan terasa toksik bagi si ceweknya gitu, karena dia ngerasa kok aku dikit-dikit dilarang ya, kok aku dikit-dikit dimarahin ya gitu, kok aku dikit-dikit dicurigain ya, kok aku dikit-dikit dites ya gitu. Sebenarnya tuh karena trust issue dari si laki-laki ini. Karena dulunya pernah banyak kehilangan. Jadi gimana solusinya? Solusinya ya komunikasi. Si laki-laki menyampaikan bahwa aku ketakutan kehilangan kamu karena dulu aku eh, gak punya aku merasa gak punya siapa-siapa selain kamu, aku takut kehilangan kamu gitu, jadi minta maaf kalau aku seperti ini. Nah, si ceweknya juga harus memahami juga bahwa si cowoknya ini punya trauma di masa lalu. Terus ya saling menyembuhkan aja sih, saling memahami pelan-pelan, diubah gitu. Gimana caranya supaya si si laki-laki ini nggak trust issue, gimana juga supaya si laki-laki ini juga jangan terlalu menuntut kepada pasangan gitu kan. Gitu. Kalau butuh pertolongan profesional,
untuk menghilangkan traumanya bisa ke psikiater gitu. Pokoknya intinya kalau memang dia orang baik, dia akan tetap jadi baik gitu, yang ngebuat dia tidak baik itu adalah trust issue-nya itu loh. Karena dia pernah kehilangan gitu, ketakutan. Jadi dia banyak banyak, istilahnya kalau ketemu orang baru jadinya banyak ketakutan-ketakutan gitu.